Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, yang menegaskan kalau video yang tersebar soal guru adalah beban negara itu adalah hoax, berita hoax, atau itu video AI gitu guys. Guru itu beban negara. Bapaknya mengalami TBC, anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Bisa senyum ya. Masih senyum. Nangis. Ya. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Hai guys. Yo, selamat datang kembali di YouTube channel aku, ada MR di sini. Hai guys. Ya, so guys, kali ini kita mau mencoba untuk reaction. Ini kita ada info terbaru nih dari berita yang masih panas banget ya akhir-akhir ini. Jadi ini ada 3 topik yang bakal kita bahas nanti, yaitu diantaranya ada anak usia 3 tahun ya di Sukabumi meninggal dunia dikarenakan terdapat cacing di dalam tubuhnya. Insyaallah. Terus yang kedua ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang tersandung kasus korupsi. Dan yang ketiga Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, yang menegaskan kalau video yang tersebar soal guru adalah beban negara itu adalah hoax, berita hoax, atau itu video AI gitu guys. Guru itu beban negara. So, sebelum itu buat teman-teman yang baru gabung, yang baru join, jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Thank you. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi atau tanda lonceng di bawah, biar kalian nggak ketinggalan setiap kita update video-video yang terbaru yang ter-up to date pastinya. Pastinya dong. So, langsung aja kita nonton. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Itu cacingnya tuh. Kan dari CT scan aja tuh udah ke otak. Aduh, ini benar-benar memprihatinkan banget ya. Iya. Kita aja yang ngelihatnya tuh, orang dewasa ngelihatnya tuh cacing di dalam tubuh satu aja kayak udah pasti sakit banget ya kayaknya ya kalau di dalam Miris tubuh banget gitu. sih. Apalagi ini sampai Banyak dibilang kayak gini ya. 1 kilo. Bismillah. Kasus Raya menjadi cerminan potret kondisi penanganan kesehatan di negeri ini. Belum dibawa berobat. Kenapa Bu alasannya? Nggak ada itunya. Nggak ada apanya? Gak ada biaya. Awalnya Raya itu ya karena kedua orang tuanya kurang cacat mental apa ya? Pertama, sehingga memiliki dua anak itu daya asuhnya kurang lah. Belum lagi kondisi orang tuanya yang ibunya katanya termasuk dalam ODGJ kan katanya. Iya. Jadi untuk pola asuhnya mungkin belum nggak terpantau secara benar gitu. Iya. Kasian banget. Oh. Aduh, kasihan banget sih. Kasian banget lihat video ini. Iya. Dan dengar-dengar info juga selain ibunya yang terindikasi mengalami gangguan jiwa atau ODGJ, ayahnya ternyata mengidap penyakit TBC. Oh gitu. Kita doakan guys ya, semoga almarhumah diberikan tempat yang terindah di sana terbaik. Amin. Dan adik Raya juga udah nggak sakit lagi ya. Iya. Selain itu, karena adanya kasus ini, ada seorang wartawan yang sempat menanyakan terkait hebohnya berita ini, karena dinilai ini kan salah satu kelalaian pemerintah juga ya, pemerintah sedepat yang istilahnya membiarkan kasus ini tuh bisa terjadi gitu di tengah-tengah masyarakat. Karena ini kan termasuk ya kasus yang memprihatinkan. Kok bisa gitu di tahun 2025 masih ada aja kasus yang seperti ini. Ya ini sih kurang sigapnya pemerintah setempat untuk dalam bisa menangani kasus ini. Jalan hancur di mana-mana. Hari ini kita punya derita seorang anak bernama berumur 3 tahun, berasal dari Kabupaten Sukabumi, pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC, anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa.
Semua orang bicara anggaran, semua orang bicara keuangan. Dia lupa bahwa di balik anggaran ada rasa dan cinta yang bisa mengadakan yang ada, mentiadakan yang tiada. Kerangka itu adalah koreksi diri. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman, saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu mengurus warganya. Kerangka ini harus dibangun. Kenapa? Kita bertugas mengemban amanah, titah dari Allah. Seluruh titah dari Allah harus kita pahami apa yang kita lihat dalam rangkaian peristiwa alam. Maka cerita Jawa Barat yang dulu bersama Banten pasti dimulai dari Tarumanegara. Dan ini ada beberapa tanggapan dari Menko PMK Pratikno yang memberikan pendapatnya terkait kasus penyakit yang diderita sama almarhumah. Mari kita dengar bareng-bareng guys ini. Mungkin Kemenkes yang awal cukup detail. Kalau Bapak sudah mendapatkan informasi lebih lanjut, ya, tapi detailnya nanti di Kemenkes ya. Nanti ada. Mungkin akan dikoordinasikan. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Nah, gempa Bekasi. Sempatnya dia bercanda ya. Iya, masalahnya kan ini kasus yang sensitif ya. Benar. Terus dibilangnya lagi ngantuk. Iya. Bisa-bisanya ya. Ini benar-benar nggak punya empati banget sih. Iya, di mana hati nuraninya ya. Benar. Dan ini ada beberapa tanggapan juga dari para kreator juga terkait isu ini. Ya. Saya ini agak ngantuk dikit ini. Kalau memang kalian tidak bisa kerja, tolonglah minimal kalian punya empati sedikit aja. Ini ada bayi satu orang bumi karena infeksi cacing dan ada 1 kilogram cacing dikeluarkan dari tubuhnya. Tapi kalian masih sanggup untuk ketawa, cengengesan sambil ngomong, maaf saya ngantuk. Luar biasa pejabat negeri kita ini, tidak punya empati sama sekali sama rakyatnya sendiri. Tapi memang akhir-akhir ini menteri ataupun wakilnya itu sekarang lagi banyak banget disorot ya kan, karena ucapannya yang istilahnya itu ajaib gitu, di luar nalar gitu ya kan, di luar nurul gitu. Ada aja gitu ya problemnya. Belum lagi yang sekarang itu wakil menteri ketenagakerjaan Bapak Immanuel Ebenezer itu tersandung kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan dan diprediksi beliau mendapatkan aliran dana sebesar 3 miliar guys. Ini uang tersebut berasal dari praktek pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Nah, kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK, kata Ketua KPK. Jadi ini tuh sekarang statusnya Bapak Immanuel ditetapkan sebagai tersangka. Bapak Ibu silakan untuk kembali ke tempat. Bisa senyum ya. Masih senyum. Agak lain nih, Waman. Yuk. Jadi totalnya ada berapa orang? Ada 11 kayaknya. Ya. Udah. Jangan dimasukin hal gitu. Kok yang lain menunduk malu gitu ya? Kalau si Wamen kayak nothing happens gitu. Wah ini nggak tahu kenapa ya kalau para koruptor kalau lagi diwawancara tuh kayak nggak ngerasa bersalah gitu ya nggak sih? Enteng gitu ya, kayak nganggap enteng banget kayak gitu yang ya. apa yang dia lakuin itu ya udah gitu, udah terlanjur udah atau gua mungkin lakuin, gitu. enggak ini bukan suatu hal yang salah atau mungkin karena ini ya karena tuntutan mungkin ya kan kayak sesuatu hal yang lazim gitu ya. Ini bobrok banget sih, jangan dinormalisasi ya kayak begini bener ya. banget. Nangis. Ya. Nangis. Padahal kemarin dia sempat berkoar-koar kalau koruptor tuh dihukum meninggal ya kan.
Karena dia kan kayak kayak apa ya? Ya sebagai pencetus untuk kalau misalnya ada pejabat yang korupsi itu seharusnya dihukum meninggoy gitu ya. Oh, ya harus dilaksanakan dong. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum. Kalau korup, hukum. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum. Gitu. Ini ceritanya senjata makan tuan apa gimana? Gimana nih? Tapi memang kalau orang udah masuk ke dunia pemerintahan, apalagi yang dibayang-bayangin sama uang yang sebegitu banyaknya ya kan, benar. sogokan gitu ataupun dana-dana yang istilahnya tuh haram gitu, menurut dia ya udah mau gimana lagi? Ya kalau nggak punya iman yang kuat kayaknya bakalan silau sih ya. Padahal kayaknya kalau dilihat dari video tuh kayak dia menggebu-gebu banget kalau koruptor hukum meninggoy. Iya. Gimana nih guys tanggapan kalian? Aduh, bener-bener dah. Tapi guys, karena Bapak Immanuel sendiri udah ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya ada video penetapan dari Bapak Prabowo sendiri yang menyatakan kalau Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Immanuel Ebenezer resmi dipecat guys ya. Kita tonton bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Adi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Akhirnya udah ditetapkan guys ya kalau Bapak Immanuel bukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan lagi. Iya, udah seharusnya sih. Soalnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada saat pemanggilan Bapak Immanuel oleh KPK itu sempat beredar foto-foto pada saat Bapak Immanuel sempat masuk ke rumah sakit dan itu dinilai kayak ini kayaknya drama nih. Ya kan? Dan memang kalau kita lihat background dari Bapak Immanuel sendiri itu bisa dibilang loncatan jenjang karirnya itu benar-benar pesat banget ya. Oh gitu. Karena Bapak Immanuel sendiri itu yang pada awalnya tahun 2016 itu bekerja sebagai ojol, driver ojol. Oh gitu. Terus pada saat 2024 sampai sekarang menjabat sebagai wakil menteri. Itu pencapaian yang pesat banget. Banyak dari netizen-netizen yang beranggapan kalau ini nih sepertinya ada sesuatu nih di balik pesatnya kenaikan jabatan dari Bapak Immanuel sendiri. Iya, agak-agak. Dan ternyata ada laporan dari masyarakat yang ternyata Bapak Immanuel tersandung kasus korupsi untuk pelatihan sertifikasi ini ya ketiga. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku sukanya sih Bapak Presiden di sini tanggapannya itu cepat banget, tegas ya kan? Tegas pada saat udah ditetapkan sebagai tersangka, itu langsung diambil tindakan keputusan dari Presiden yang tertandatangani kalau Bapak Immanuel Ebenezer udah bukan menteri lagi, wakil menteri lagi ya sih. Ini bisa jadi contoh juga sih buat para pejabat di luaran sana yang mungkin atau sekarang lagi pada ngumpet nih, ya kan, terkait kasus-kasus korupsi di luaran sana yang istilahnya merugikan negara banget sih. Apalagi sekarang tuh netizen udah banyak yang
percaya gitu pasti ada pejabat yang korupsi daripada pemerintah ngambilin pajak-pajak ke masyarakat atau meres pajak ke masyarakat yang lebih baik uang-uang yang lebih baik dikorupsi uang dari itu. korupsi tersebut dikumpulkan mungkin bisa buat nutupin macam-macam utang-utang lah. negara ya. Iya, Atau mungkin karena anggaran APBN-nya yang kurang itu bisa diambil dari situ ya kan, dari para kasus koruptor. Benar. Ya itu bisa jadi ini solusi juga sih seharusnya ya. Seharusnya kalau ada transparansi, karena di sini banyak banget dari masyarakat juga yang menginginkan akan transparansi terkait pendanaan dari APBN sendiri seperti apa gitu. Iya, benar. Kok tiba-tiba pemerintah ingin menaikkan pajak? Benar. Karena dari hasil korupsi itu juga pastinya bukan uang yang sedikit kan? Pastinya ada yang miliaran ataupun triliunan. Banyak itu. Dan kemarin sempat beredar video yang dimana Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa guru itu beban negara. Ini ada klarifikasinya, ternyata itu video AI. Mari kita saksikan bareng-bareng guys ya videonya. Guru itu beban negara. Mari kita sama-sama sepakat potongan pernyataan Ibu Sri Mulyani yang beredar ini adalah hasil AI. Tapi yang ini adalah asli. Menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Masalahnya, sebelum Bu Sri Mulyani mengatakan ini, sudah ada warga di pedalaman Papua yang melakukannya. Tapi memang jujur ya, guru honorer di luaran sana nggak cuma di Papua aja mungkin ya. Benar. Di pelosok-pelosok daerah. Mungkin ada dari mereka yang gajinya belum terbayarkan mungkin dari 3 bulan atau 4 bulan, 5 bulan gitu. Dan ada beberapa para wali murid yang mungkin patungan untuk bisa ngebayar dari guru honorer tersebut. Karena kan pendidikan itu penting ya buat mereka ya kan. Apalagi ya seharusnya ini bisa jadi tolak ukur pemerintah yang istilahnya untuk memprioritaskan anak bangsa dalam hal pendidikan, di mana guru honorer tersebut itu sangat penting gitu ya untuk kemajuan bangsa nantinya. Benar, karena kalau kayak mereka tuh kadang juga bingung gitu, besoknya mau makan apa. Benar gitu banget. Ya kan? Saya ingin membawa Anda ke sana. Suatu waktu, saya singgah di SMA Negeri 1 Kaureh. Di sana saya berbincang dengan guru-guru honorer dan kontrak. Yang mengejutkan, mereka sudah 9 bulan tidak digaji. Kita mau makan minum, bisa mengajar, mengabdi, melayani, tapi tidak dibayar bagaimana? Karena takut para guru itu tak lagi bisa mengajar, akhirnya orang tua murid harus patungan 500.000 per siswa. Guru-guru honor yang tidak pernah dibayar. Kayaknya kemarin kepala... Ini salfok sama topi bapaknya deh. Tuh ya kan? Komando ada bendera merah putih. Sekolah dengan orang tua murid ambil keputusan per anak 500.000 untuk bayar orang. Berapa keberapa? Tidak. Karena kita perlu pendidikan. Dan bukan hanya itu, karena tidak ada rumah atau mes, guru bahkan harus tinggal di ruangan sekolah yang tak terpakai. Kita mau tinggal di mana? Saya tinggal di ruangan yang tidak terpakai. Di saat yang sama, ramai diberitakan anggota DPR mendapat tunjangan 50 juta rupiah per bulan. Hanya karena tidak mendapat rumah dinas. Bayangkan jurangnya. Guru di pedalaman Papua yang mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa harus hidup dari patungan orang tua murid. Sementara para pejabat di pusat begitu mudah mendapat fasilitas. Di mana letak keadilannya itu? Ini kesenjangannya benar-benar kelihatan banget ya. Iya. Ya istilahnya di tengah-tengah perekonomian lagi sulit ya kan, masyarakat lagi gonjang-ganjing sekarang, di mana pajak sekarang dinaikkan apa segala macam, istilahnya yang sangat memberatkan masyarakat. Di sisi lain ya, gaji aja sih. Iya, gaji DPR dinaikkan, terus dapat tunjangan rumah ya kan 50 juta. Terus ada Bapak DPR, Ketua DPR atau Wakil Ketua DPR ya kemarin yang bilang kalau 50 juta tuh nggak cukup gitu untuk sebulan, malah bisa nombok dibilangnya untuk bisa ya istilahnya sewa kos-kosan mungkin ya. Kos-kosan apa ya? Kos-kosan apa 50 juta segitu. Kurang gitu. Terus harga segitu tuh Hotel bintang 5. Hotel bintang 5 sih. Ya kan? Bener. Sehari dibilangnya 3 juta. Nggak tahu kenapa sekarang tuh para pejabat pada entah dia nggak bisa mikir atau nggak bisa hitung-hitungan juga atau kadang mulutnya juga nggak bisa dikontrol juga sih. Benar-benar. Ya kan? Benar. Dimana sekarang tuh masyarakat lagi bener-bener marah besar pastinya kepada para pejabat. Benar. Ya kan? Karena adanya kasus sekarang tuh yang
makin hari makin banyak ada aja gitu kasus-kasus yang istilahnya merugikan rakyat. Iya. So guys, gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah terkait 3 hot topic sekarang guys ya. Ya kita doakan semoga Indonesia cepat membaik guys ya. Ya amin. Dan ya pastinya rakyat selalu mendoakan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, maju, setiap tahunnya lebih maju dan bisa mensejahterakan rakyatnya pastinya. Dan buat teman-teman, thank you yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Buat kalian yang mau nonton video selanjutnya dari kita, jangan lupa untuk subscribe dulu, like, comment, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Iya, dan jangan lupa untuk klik notifikasi dan klik tanda lonceng ada setidaknya update terbaru dari kita. So see you in the next video. Bye bye.